Sebaliknya, Maiso Jenar pun merasakan kekuatan Yuyu Rumpung, sehingga tangannya terasa agak sakit. Sampai sekian Maiso Jenar dapat mengetahui bahwa orang ini kira-kira tidak lebih dari carang lampit. Orang kedua sesudah Padas Gunung dalam gerombolan Lowoijo. Maka ketika dengan sedikit kesulitan Yuyu Rumpung berdiri, segera Maiso Jenar meloncatinya dan dengan tangannya yang kokoh kuat, segera ia menangkap kedua lengan Yuyu Rumpung dan dengan lututnya ia menekan punggungnya. Yuyu Rumpung terkejut melihat kegarangan lawannya, tetapi tak ada lagi kesempatan baginya untuk melepaskan diri. Selanjutnya terdengar Maiso Jenar bertanya, "Yuyu Rumpung, selain kau dan Gemak Paron, siapakah yang termasuk orang-orang penting dalam gerombolanmu?" Pertanyaan ini telah memusingkan kepala Yuyu Rumpung. Ia pun segera mengetahui bahwa orang ini pasti bukan dari golongan hitam, sebab dari golongan itu pada umumnya sudah mengenal siapa-siapa yang menjadi orang-orang terpenting dalam gerombolan masing-masing. Jika sampai beberapa lama ia tidak menjawab, terasa tekanan lutut di punggungnya semakin keras, sehingga terpaksa ia berkata, "Apakah kepentinganmu dengan mengetahui orang-orang kami? Itu adalah soalku. Yang ku minta hanyalah kau sebutkan nama-nama itu. Dan jangan bohong," jawab Maiso Jenar. Sementara itu punggung Yuyu Rumpung semakin terasa sakit, sehingga akhirnya ia tak dapat mengelak lagi. "Gemak Paron adalah orang kedua dalam gerombolan kami, sedang aku adalah orang ketiga," jawabnya. "Siapakah orang pertama?" tanya Maiso Jenar lagi. "Orang pertama adalah Kakang Sri Gunting." "Mengapa bukan Sri Gunting itu yang pergi untuk mencuri pusaka-pusaka itu?" "Kakang Sri Gunting sedang tidak ada di rumah." "Kemana dia?" "Ke Nusa Kambangan, ke tempat Joko Soko." Mendengar pertanyaan Maiso Jenar itu, Yuyu Rumpung menjadi bertambah heran. Rupanya orang ini sudah agak banyak mengenal tokoh-tokoh hitam. Karena itu, ia harus lebih berhati-hati sebab mungkin malahan seluruhnya sudah diketahui, sehingga pertanyaan-pertanyaannya hanya merupakan sebuah pancingan saja. Maka jawabnya, "Ya, Kakang Sri Gunting pergi ke tempat Joko Soko." Maiso Jenar mengangguk-angguk. Taulah ia bahwa kekuatan gerombolan hitam itu benar-benar seimbang, sehingga pertemuan akhir tahun di Rawapening benar-benar akan menarik. Jika Maiso Jenar tidak memerlukan hal-hal lain lagi, segera Yuyu Rumpung dilepaskan, tetapi ia tidak membiarkannya pergi berkuda. "Yuyu Rumpung, kau boleh pergi, tetapi aku ingin minjam kudamu. Dan kau dapat mencari kuda Gemak Paron untuk kau pakai. Aku temukan tadi mayatnya di luar hutan. Kalau kau akan mencarinya, pergilah membelok ke selatan di mulut lorong ini," kata Maiso Jenar. Maiso Jenar sengaja membiarkan Yuyu Rumpung berjalan kaki dan menunjukkan arah yang salah atas mayat Gemak Paron, supaya orang ini tidak segera sampai di Rawapening. Ia mengharap untuk dapat mendahului kakak beradik Uling itu. Yuyu Rumpung yang tidak tahu maksud Maiso Jenar menjadi keheranan, tetapi bagaimanapun juga ia merasakan keperkasaan orang itu. Maka ketika ia mendapat kesempatan untuk pergi, segera ia pun meloncat dan melangkah cepat sekali menjauhi Maiso Jenar. Meskipun ia menggerutu tak habis-habisnya karena kudanya dirampas. Sedangkan Maiso Jenar merasa mendapat keuntungan dengan pertemuannya dengan Yuyu Rumpung. Ia sudah mendapat gambaran sedikit tentang kekuatan gerombolan Uling Rawapening. Sedang keuntungannya yang lain, ia telah dapat menghambat di jalan orang itu, sehingga kemungkinan untuk dapat mendahului sampai ke Gunung Tidar semakin besar. Sedangkan kuda yang dirampasnya sama sekali tak diperlukannya, sebab dengan kuda itu ia tidak lagi bebas untuk dapat menyusup ke gerombolan apabila ia berjumpa dengan orang yang perlu dihindari. Juga jarak yang ditempuhnya sudah tidak begitu jauh lagi. Kalau misalnya ia dapat mencapai gunung itu sebelum sore, ia masih juga harus menunggu sampai matahari terbenam. Maka akhirnya dilepaskannya kuda Yuyu Rumpung itu dan
Maiso Jenar melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Sementara itu cahaya merah telah membayang di langit, mewarnai mega yang bertebaran. Sedang di dalam hutan, sinar matahari yang sudah sangat lemah itu tidak kuasa lagi untuk melawan kegelapan yang perlahan tetapi pasti akan turun, menyeluruh sampai segenap lekuknya. Malam itu seperti biasa dalam perjalanannya di hutan, Maiso Jenar memilih tempat tidurnya di atas cabang pohon untuk menghindari serangan binatang buas. Meskipun hutan itu tidak segarang hutan Mentawai, tapi di dalamnya hidup pula jenis harimau yang cukup berbahaya, yaitu harimau loreng. Malam itu tidak ada sesuatu hal yang terjadi kecuali tubuh Maiso Jenar menjadi gatal digigit nyamuk yang banyaknya bukan main. Ketika langit di sebelah timur mulai meremang, Maiso Jenar segera turun dari tempat istirahatnya. Dan setelah sekali dua kali ia menggeliat, maka ia segera mulai kembali perjalanannya ke Gunung Tidar. Sambil mencari sumber air untuk mencuci mukanya, jalan yang ditunjukkan oleh Ki Ageng Suro Dipoyono itu ternyata jauh lebih dekat daripada apabila ia menempuh jalan yang direncanakannya semula. Jalan ini langsung motong arah ketujuannya. Karena itu maka ia tidak perlu untuk tergesa, sebab ia masih harus menunggu gelap untuk bertindak. Pada saat ia melewati longkangan hutan itu, ia dapat jelas melihat Gunung Tidar berdiri tegak seperti jamu raksasa yang konon merupakan pusat Pulau Jawa. Sudah tidak begitu jauh lagi di hadapannya, sehingga perjalanan Maiso Jenar kali ini merupakan sebuah perjalanan yang justru diperlambat. Meskipun demikian, ia masih juga agak kesiangan sampai di dataran yang mengitari bukit itu, sehingga yang punya waktu sekedar untuk beristirahat. Maka ketika sampai saatnya matahari turun serta burung mulai berkitaran mencari tempat untuk tidurnya, berdirinya Maiso Jenar dengan wajah yang tegang memandangi Gunung Tidar, di mana berdiam suami istri Simorodro yang telah berhasil menyimpan sepasang keris Kyai Nogososro dan Sabu Inten. Dalam keadaan yang demikian, seolah-olah ia mulai menilai dirinya kembali. Sudahkah ia siap untuk melakukan tugas yang penting itu? Ia seorang diri harus terjun langsung ke dalam sarang sepasang harimau yang cukup ganas. Berkali-kali ia meremaskan tangannya di mana disimpan senjata kepercayaannya, Sosro Birowo. Sementara kemudian ketika benar-benar matahari telah melenyapkan diri di balik Gunung Tidar, mulailah Maiso Jenar melaksanakan tugas untuk membebaskan kedua pusaka itu berdasarkan petunjuk dari Ki Ageng Suro Dipoyono. Untuk naik ke bukit itu ia tidak langsung mendaki dari arah timur, tapi ia melingkar ke selatan, dan dari sanalah dengan hati-hati sekali ia selangkah demi selangkah mendekati lereng bukit itu. Bentar ia berhenti untuk mendengarkan kalau ada langkah seseorang ataupun tarikan napas. Untunglah bahwa telinga dan matanya cukup terlatih. Jika sampai pada tanjakan pertama dari Bukit Tidar, nampaklah bahwa Simorodro benar-benar memasang perbentengan untuk melindungi sarangnya. Batu besar yang nampaknya berserak itu ternyata merupakan pasangan yang apabila sedikit saja tersentuh, pasti akan tergelincir dan menggelundung ke bawah. Untunglah bahwa tiap gerak Maiso Jenar selalu dilandasi oleh ketelitian serta kehati-hatian. Setelah merayap beberapa saat, Maiso Jenar berhasil melintasi pagar yang pertama untuk kemudian menjumpai benteng batu padas yang besar disusun meninggi sampai hampir 2 kali tinggi orang. Dengan hati-hati Maiso Jenar mendekati benteng itu, kemudian dengan tangannya ia meraba-raba, seolah ingin mengetahui sampai di mana kira-kira kekuatan padas itu. Mungkin dengan kekuatan tangannya ia bisa, meskipun tidak sekaligus, tetapi setidaknya sedikit demi sedikit menghancurkan padas yang tidak sekeras batu. Kalau Maiso Jenar menghancurkan padas itu, maka besar kemungkinannya bahwa kedatangannya akan segera diketahui oleh
pengawal-pengawal yang pasti berkeliaran di dalam benteng itu, maka dicarinya cara lain untuk dapat melampauinya. Sekali lagi Maisojenar meraba-raba serta menaksir kekuatannya. Kemudian dipilihnya cara dengan memanjat saja dan kemudian meloncat masuk. Demikianlah Maisojenar dengan hati-hati memanjat dinding batu padas itu. Sampai di atasnya ia tidak langsung meloncat, tetapi dengan perlahan-lahan sekali ia melekatkan dirinya merapat dinding, dan untuk beberapa lama ia menelungkup di situ sambil mengamat-amati keadaan di dalam daerah sarang Simorudro. Malam itu rasanya sepi sekali, lebih sepi daripada malam-malam yang pernah dilewatinya. Sekali dua kali terdengar anjing liar menyalak di kejauhan, disaut dengan pekikan burung hantu yang sedang mencari mangsa. Maisojenar masih saja berbaring menelungkup di atas dinding batu. Matanya berputar menjelajahi seluruh lingkaran yang membentang di hadapannya. Adapun daerah di dalam benteng Simorudro itu pun merupakan suatu lapangan yang bersemak-semak dan rumput-rumput liar bertebaran tumbuh di sana-sini. Sebenarnya tempat itu merupakan tempat yang baik sekali untuk dapat menyusup mendekati Gua Simorudro di lambung sebelah utara bukit itu. Sebab dengan adanya semak-semak dan rumput-rumput liar itu justru memberi kemungkinan yang lain, bahwa di dalam semak-semak itulah orang-orang Simorudro berjaga-jaga untuk mengawasi keamanan sarangnya. Sampai beberapa lama Maisojenar masih saja melekatkan dirinya pada dinding batas itu. Tiba-tiba terasalah angin yang bertiup perlahan-lahan menghembuskan bau yang wangi. Bau yang dibawa angin dari utara ini mempunyai pengaruh yang aneh sekali. Terasa betapa tubuh Maisojenar menjadi nyaman, serta matanya menjadi berat sekali. Angin yang aneh ini datangnya mengalir terus-menerus seperti mengalirnya air sungai, sehingga pengaruhnya semakin lama semakin mencengkeram diri Maisojenar. Tapi Maisojenar adalah seorang prajurit yang terlatih lahir batin. Untunglah bahwa ia segera menyadari keadaannya, bahwa pasti ia telah kena pengaruh bau wangi itu yang sengaja disebarkan orang untuk melemahkan saraf sehingga orang menjadi kantuk. Inilah kekuatan sirep yang seperti pernah dialami beberapa tahun yang lalu, yang disebarkan oleh Lowoijo tetapi menilik kekuatannya. Rasa-rasanya sirep kali ini agak lebih kuat dari yang dahulu, serta sifatnya pun berlainan pula. Karena itu Maisojenar segera memusatkan kekuatan batin dan seperti orang yang sedang mengeningkan cipta. Maisojenar diam tanpa bergerak di tempatnya, berusaha melawan pengaruh sirep itu. Meskipun agak lambat, tapi sedikit demi sedikit ia berhasil menguasai dirinya kembali, sehingga akhirnya ia merasa bahwa ia telah lepas dari daya sirep itu. Mengalami hal yang demikian, Maisojenar berpikir keras. Apakah sirep ini datang dari Simorudro? Tapi kalau benar demikian, maka anak buahnya sendiri yang tidak mempunyai daya tahan yang cukup akan tertidur pula. Dengan demikian maka kekuatan mereka akan jauh berkurang. Jadi adalah suatu kemungkinan bahwa sirep ini datangnya dari luar, dari orang lain. Tapi siapa? Kakak beradik Uling tak mungkin akan secepat ini mencapai Bukit Tidar, kecuali kalau ia berada pada jarak yang dekat sejak Gemak Paron menyusup masuk ke Gua Simorudro ini. Tak akan selesai pekerjaan ini dengan menimbang-nimbang saja. Lebih baik aku masuk dan melihat keadaan, gerutu Maisojenar. Segera setelah itu, dengan tidak meninggalkan kehati-hatian, Maisojenar melompat masuk ke dalam lingkungan sarang sepasang harimau yang cukup ganas itu. Dengan mengendap-endap ia berjalan lewat lambung sebelah timur, ia mutar ke arah utara. Tapi mendadak ia dikejutkan oleh teriakan yang mirip dengan aum seekor harimau, disusul oleh jerit yang mengerikan. Pastilah suara ini berasal dari suami istri Simorudro yang sedang marah. Cepat Maisojenar melompat semakin dekat ke arah suara itu. Beberapa kali ia melihat beberapa penjaga tidak dapat meloloskan diri dari pengaruh sirep yang tajam itu. Ketika ia sudah semakin dekat,
Bertambah terkejut lagi ketika ia mendengar derap orang berkelahi. Darah Maesha Jenar segera bergejolak hebat. Siapakah yang telah mendahuluinya masuk sarang Simorudro? Perlahan ia maju tapak demi tapak sehingga akhirnya ia mendapat perlindungan sebuah padas yang cukup besar di sebelah timur Gua Simorudro. Kembali darah Maesha Jenar tersirat ketika ia menyaksikan suami istri Simorudro itu sedang bertempur dengan seorang yang bertubuh tinggi, berwajah bulat serta berdada lebar. Tapi karena gelap, ia tidak dapat segera mengenal wajahnya. Pertempuran itu ternyata berlangsung dengan hebatnya. Suami istri Simorudro ternyata memang bukan namanya saja yang garang, tapi tandangnya pun tidak kalah hebat dengan namanya. Kakinya yang meskipun besar-besar, sebesar bumbung petung, tapi seekor harimau dengan lincahnya ia meloncat, menyerang dan menghantam. Sedang istrinya bertempur dengan tangan yang dikembangkan. Segera Maesha Jenar mengenal bahwa cara yang demikian selalu dipergunakan oleh seorang yang sangat percaya akan kekuatan jari-jarinya, atau yang lebih mengerikan, ia bersenjatakan kuku-kuku yang beracun. Lihat cara suami istri Simorudro bertempur, segera ia mengingat akan cerita Demang Penanggalan. Maka Maesha Jenar hampir dapat memastikan bahwa yang pernah datang ke Prambanan serta pernah menculik gadis dan dibawa ke Gunung Boko adalah gerombolan Simorudro ini. Maka ketika ia telah menyaksikan sendiri kegarangannya, ia pun menjadi yakin bahwa Demang Penanggalan memang bukan lawan dari orang ini. Dalam menghadapi segala hal, nampaknya suami istri Simorudro selalu bertempur bersama, sehingga untuk melawan orang baru tingkat Penanggalan pun mereka bertempur bersama. Kalau demikian halnya, maka bagaimanakah kira-kira yang akan terjadi dalam pertemuan golongan hitam di Rawapening? Bolehkah mereka bertempur berpasang-pasang ataukah hanya seorang-seorang? Menilik gerak serta keperkasaannya, maka pastilah Simorudro sendiri memiliki kehebatan yang sama dengan Lowoijo, sedang istrinya ternyata sedikit di bawahnya. Tapi karena perempuan itu bersenjatakan kuku-kukunya sendiri, maka ia pun nampak sangat berbahaya. Apalagi ketika sekali nampak di ujung kuku itu berkilat suatu cahaya, maka sudah pasti bahwa di ujung kuku-kuku itulah ditaruh logam yang mungkin sekali beracun. Tapi lawan Simorudro itu pun ternyata orang luar biasa. Maesha Jenar sendiri pernah bertempur berpuluh kali menghadapi orang-orang perkasa. Yang terakhir adalah Joko Soko serta Lowoijo. Tapi untuk menghadapi dua orang sekaligus baginya adalah pekerjaan yang berat sekali. Kalau ia terpaksa bertempur melawan keduanya, maka pastilah pagi-pagi ia sudah mempergunakan ilmunya Sosro Birowo. Sedang orang itu yang bertempur dengan Simorudro nampaknya tanpa mempergunakan lembaran ilmu apapun, kecuali ketangkasan serta kekuatan jasmaniah yang cukup terlatih. Maka Maesha Jenar tak berhenti menebak siapakah gerangan dia kalau yang datang kakak beradik Uling. Hampir dapat dipastikan bahwa mereka akan bertempur berpasangan pula, ataukah dia yang bernama Sri Gunting. Kalau orang ini Sri Gunting, maka Uling Rawapening itu seharusnya mempunyai kesaktian yang luar biasa. Sambil berpikir berputar balik, Maesha Jenar menyaksikan pertempuran yang berjalan seru itu. Berkali-kali suami istri Simorudro itu mengaum dan memekik hebat dibarengi dengan serangan-serangan sangat berbahaya. Tapi orang yang melawannya itu meskipun agak kerepotan selalu juga berhasil menghindar. Bahkan beberapa kali ia dapat mengadakan pembalasan. Gerak suami istri Simorudro itu nampaknya serasi sekali. Dalam keganasannya, mereka selalu berhasil saling mengisi dengan gerak-gerak membingungkan. Kadang-kadang mereka tidak menyerang, tetapi hanya berlari berputar mengelilingi lawannya. Dan kadang-kadang mereka bersama-sama menerkam dari arah yang berlawanan. Sebaliknya lawannya pun memiliki ketangkasan yang luar biasa pula. Kali-kali ia melesat jauh, tetapi saat kemudian ia sudah berdiri di suatu sisi dari kedua-duanya dan menyerang dengan pukulan yang dahsyat.
Beberapa kali ia melingkar, meloncat, dan berputar selagi masih di udara. Tangannya bergerak menyambar-nyambar seolah-olah berubah menjadi seorang raksasa jelmaan Harjuno Sosrobau yang mempunyai 1000 tangan, memegang 1000 macam senjata dalam cerita pewayangan. Demikianlah maka pertempuran itu berlangsung dengan dahsyatnya, tetapi karena Simorojo seolah-olah dapat bersenyawakan diri serta kekuatannya, maka semakin lama nampaklah bahwa lawannya menjadi semakin terdesak. Melihat keadaan itu, Tak Maesa Jenar bekerja keras. Bagaimanakah kalau ia mengambil keuntungan dari pertempuran itu? Ia masih belum tahu sama sekali siapakah gerangan yang bertempur itu.